Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak sedikit orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia tidak memiliki kepala yang akrab dengan tempat sujud dan tidak memiliki hati yang dekat untuk memanggil Allah baik di siang hari maupun di malam hari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dengan akhlak mulia. Ternyata segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan akhlak mulia. Dalam khutbah kali ini, judul yang dibawakan adalah membangun masa depan dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Hadirin, kita sekarang berada di tempat pengasingan, tempat sementara yang akan segera kita tinggalkan tempat ini. Di tempat ini manusia diuji oleh Allah. Jadi dunia adalah tempat di mana Allah menguji hamba-hambanya. Manusia diuji dengan berbagai kebaikan dan diuji dengan berbagai keburukan. Wala nabluukum bisyarri wal khair, kata Allah. Kamu sekalian diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan. Diuji dengan berkurangnya harta, diuji dengan menurunnya kesehatan, diuji dengan berlimpahnya kekayaan, diuji dengan jabatan-jabatan itu. Jadi semuanya bukan pemberian dari Allah, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian tidak ada pertanggungjawaban dari kiamat, tapi semua ujian dipertanggungjawabkan dari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan minta pertanggungjawaban seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Apakah kesehatan, harta benda, SK jabatan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kiamat, bukan di meja sidang di dunia ini. Itu hanya sekedar administrasi saja.
Oleh karena itu ketika menghadapi ujian-ujian itu, yakini bahwa kita jauh dari keburukan. Karena tidak ada keburukan atau kejahatan yang belum terselesaikan di dunia akan bebas di hari kiamat. Oleh karena itu mari kita isi kehidupan ini dengan kebaikan dan dengan kebermanfaatan. Tapi untuk mengisi masa depan, untuk mengisi kehidupan di dunia, kita harus paham dulu kunci-kunci kehidupan menurut ajaran Islam. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa an-nasr ma'as sabri. Ingat bahwa kemenangan ada di balik kesabaran, bukan ada di balik keterampilan, bukan ada di balik ijazah atau posisi. An-nasru ma'as sabri. Kemenangan ada di balik kesabaran. Dan tidak ada keberkahan yang paling utama, kata Nabi, yang Allah berikan kepada hamba Allah kecuali Allah memberikan kesabaran. Oleh karena itu dalam Al-Quran dijanjikan innallaha ma'as sabirin. Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Bukan bersama ilmuwan, bukan bersama hartawan, bukan bersama pejabat, tapi bersama pejabat yang sabar, bersama ulama yang sabar, bersama hartawan yang sabar. Ketika manusia didampingi oleh Allah, maka Allah lindungi berbagai keburukan. Allah proteksi hamba Allah dari berbagai kecelakaan itu. Kuncinya adalah bukan ilmu pengetahuan semata, kuncinya adalah kesabaran. Untuk mengisi kehidupan, kunci inilah yang harus dipegang. Karena itu ketika ada sahabat yang minta dinasihi hati oleh Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasul." Nasihat Nabi hanya satu, "La taghdab, jangan kau marah." Kemudian dia bilang lagi, "Ausini ya Rasul, nasihati aku ya Rasul." Kata Nabi, "La taghdab, jangan kau marah." Dia pikir kok nasihatnya hanya satu. Kemudian datang lagi kepada Nabi, "Nasihati aku ya Rasul." Kata Nabi, "La taghdab, jangan kau marah." Ternyata kemarahan adalah sumber kegagalan. Kemarahan harganya mahal sekali. Seorang marah, masa depannya hancur, jabatannya hilang, dan dia menjadi orang yang terhina dalam pandangan manusia di sisi Allah. Hanya marah 3 menit, mahal harganya. Ada orang yang memperebutkan lahan parkir hanya 2.000. Dia tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya saling tusuk antara mereka. Yang satu masuk rumah sakit, yang satu masuk penjara. 3 menit harga kemarahan. Ada seorang yang tadinya akan diangkat menjadi pimpinan, kemudian setelah dipahami karakternya, akhirnya dibatalkan menjadi pimpinan. Karena itu kemarahan adalah sumber kegagalan. Bahkan kebodohan yang paling utama dapat kita lihat ketika manusia sedang marah. Karena orang yang marah tidak bisa berpikir secara logik, tidak bisa berpikir secara sistematik. Dan juga orang yang marah hilang keikhlasannya. Kalau keikhlasan hilang, kunci akhirat habis. Karena kunci akhirat hanya satu, ikhlas untuk memperoleh ridho Allah. Bukan banyaknya amal, bukan bermutunya amalan. Kunci akhirat itu, kunci akhirat adalah ikhlas untuk memperoleh ridho Allah. Ketika marah, tidak ada yang ikhlas, habis pekerjaan itu, habis akhirat itu.
Bahkan dalam satu penelitian seorang dokter di Jawa Tengah, seorang marah satu kali, dia akan stres. Dan ketika dia marah, dia stres 6 jam, sistem imun tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu orang-orang yang banyak stres marah-marah, banyak kena sakit. Itu kunci yang pertama. Kemenangan itu ada di balik kesabaran. Hadirin, kunci yang kedua, apabila kita ingin mengisi masa depan dengan baik, dengan kebaikan, dengan kebermanfaatan, orang yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi sesamanya. Bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling tinggi IQ-nya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, ketika akan masuk kerja, yakinkan dulu bahwa dari tenaga saya akan memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat saya. Ketika hari ini saya keluarkan tenaga, pikiran, bahkan keluarkan kebijakan, mampu memberikan manfaat kepada 100 orang, maka yang 100 orang itu akan menjadi jariah bagi kita, amalan yang pahalanya mengalir terus. Dan dari 100 orang itu akan menjadi saksi dan penolong dari kiamat. Ketika tenaga, pikiran, dan kewenangan yang saya miliki saya gunakan untuk memberikan manfaat bagi sesama, dan dalam 1 bulan saya mampu memberi manfaat kepada 1000 orang, yang 1000 orang itu akan menjadi saksi dan penolong dari kiamat nanti. Itulah panen akhirat ketika manusia hidup dengan kebaikan dan dengan kebermanfaatan itu. Jadi bukan ijazah yang paling tinggi itu, tapi kebermanfaatan. Dan kunci yang lain apabila kita ingin memenangkan masa depan, bukan dengan mengumpul harta yang banyak, bukan meningkatkan posisi yang terbaik, tapi fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Kalau dalam konsep barat, kompetisi itu adalah adu cepat mencapai garis finish. Dalam Islam, kompetisi itu adalah adu cepat melakukan kebaikan. Kenapa banyak orang enggan dan sulit melakukan kebaikan? Karena menggunakan konsep-konsep umum, bukan konsep agama. Menurut konsep umum, kita berbuat baik itu untuk membantu orang lain. Dalam konsep agama itu keliru. Kita berbuat baik itu untuk menolong diri sendiri, bukan untuk orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam Al-Isra ayat 7. Ketika kamu berbuat baik itu untukmu, kata Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk karyawan, bukan untuk masyarakat, untukmu, kata Allah. Ketika suami berbuat baik pada istri, pada anak-anak, itu bukan untuk istri, bukan untuk anak-anak, untukmu. Ketika berbuat baik pada tetangga, itu bukan untuk tetangga, untukmu, kata Allah. Karena itu orang Islam dia berbuat baik bukan karena orang lain baik pada kita, tapi berbuat baik dalam rangka menitipkan keselamatan kita kepada Allah dari kiamat nanti. Berbuat baik bukan berharap balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Bisa dibaca di Al-Insan ayat 8 sampai 11. Ketika kita memberikan makanan, berbuat baik, sedekah dan sebagainya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran, kata Allah. Jangan kau berharap balasan dan jangan kau berharap ucapan terima kasih, kata Allah itu. Kenapa? Ketika kita berharap balasan atas kebaikan,
paling orang membalas setimpal dengan kebaikan yang kita lakukan. Memberi uang katakanlah 100.000, suatu saat boleh jadi dia memberikan 100.000 atau mungkin 2 kali lipat. Tapi ketika kita melakukan kebaikan tidak berharap balasan atas kebaikan, dalam Al-Insan ayat 8 dijawab di ayat 10-nya, waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahumun nadrata wassurur. Orang yang berbuat baik tidak berharap balasan atas kebaikan, maka kata Allah, Allah akan melindungi mereka dari keburukan di hari kiamat, dan Allah akan menceriakan wajah-wajah mereka, digembirakan oleh Allah di hari kiamat ketika seluruh manusia dalam keadaan panik menghadapi hari kiamat. Bahkan kata Nabi, manusia tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan, saking paniknya menghadapi hari kiamat ini. Orang yang berbuat baik tidak berharap balasan atas kebaikan, diceriakan wajahnya oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan juga di dalam ayat 11-nya, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, Allah masukkan dalam surga itu. Ketika seorang pimpinan melayani katakanlah 15 masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, tidak berharap balasan atas kebaikan, dari 15 orang itu kita berbekal pahala besar. Allah lindungi di hari kiamat, Allah masukkan dalam surga. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan lepas dari pengawasan Allah? Tidak. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan di mana Allah tidak mengetahuinya. Semua diketahui oleh Allah. Bahkan dalam Al-Mujadalah ayat 6, yauma yab'atsumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Di hari kebangkitan nanti manusia dibangkitkan, kemudian diberitahukan kepada mereka amal-amal kebaikannya, amal perbuatannya. Asahullah, Allah menghitung amal-amal itu. Wa nasu, sekalipun manusia-manusia sudah melupakan akan kebaikan yang dilakukan di dunia, Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Ketika kita memberikan kebahagiaan, kenyamanan, sikap santun pada orang, dan orang senang, katakanlah kita memberikan kebahagiaan pada 10 orang, pada 100 orang, kita tidak catat itu, tapi Allah mencatatnya. Wan nasu, sekalipun kita sudah lupakan, Allah berikan pahala kebaikan itu. Di jalan kita lewat, ketika akan masuk kantor, kemudian di situ ada batu yang besar, kita kepinggirkan, ada duri, kita buang. Kita tidak pernah mencatat itu, tapi di hari kiamat semua kebaikan itu Allah akan berikan pahalanya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 6. Oleh karena itu, dalam konsep umum sekarang sudah dipahami bahwa kebaikan adalah konsep yang bisa mengubah musuh menjadi sahabat. Kebaikan adalah konsep yang bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan. Dan juga saat ini sedang dilakukan kajian, banyak orang yang menguasai orang tanpa merasa dikuasai. Dengan apa? Dengan kebaikan, bukan dengan ancaman dan kekerasan. Kuasai orang tanpa merasa dikuasai. Itulah konsep kebaikan. Ubah pikiran orang tanpa merasa diubah. Dengan apa? Dengan kebaikan. Luar biasa. Kebaikan itu adalah bagian kecil dari akhlak yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada hambanya, kepada kita semuanya. Hadirin, kunci berikutnya apabila kita ingin menghadapi masa depan yang lebih baik, kata Nabi, siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas itu bukan lulusan perguruan tinggi terbaik. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang berusaha mempersiapkan kehidupan akhirat, kata Nabi. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena dunia ini sementara, seperti orang sedang nyebrang jalan.
Hati-hati kata Nabi, jangan sampai tertabrak oleh doli, jangan sampai tertabrak oleh takabur, jangan sampai tertabrak oleh riya, oleh hasud. Ingat dolim saja. Ketika kita tidak melakukan saja, tidak melakukan kedoliman, kita hanya berdekatan dengan orang-orang yang dolim, berpihak pada kedoliman. Kata Nabi gimana? Jangan kau sentuh, jangan kau dekati, jangan kau berpihak pada kedoliman. Fatamassakumun nar, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Kita berdekatan saja, pikiran berpihak, segala macam berpihak kepada kedoliman. Di hari kiamat Allah sentuh dengan api neraka. Karena kata Nabi, hati-hati jangan tertabrak oleh kedoliman. Takabur apa? Takabur itu neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sekalipun dia beribadat kepada Allah, dia menyombongkan diri, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Allah masukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mempersiapkan perbekalan akhirat. Di kantor ada perbekalan akhirat ketika kita santun pada bawahan, dan ketika pimpinan bawahan hormat pada atasan. Itu adalah pahala. Kena laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan umatku, man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Barang siapa yang tidak menyayangi yang bawahnya dan tidak menghormati yang atasnya, kalau bukan dari umat Nabi, di hari kiamat tidak akan dapat syafaat. Ketika kita hormat pada atasan, bukan dalam rangka membahagiakan atasan, dalam rangka berharap syafaat Allah dari Nabi di hari kiamat nanti. Ketika kita sayang pada bawahan, suami sayang pada istri, pada anak, bukan untuk menggembirakan mereka, tapi dalam rangka menitipkan keselamatan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paham dengan ini semuanya, insya Allah kita akan bisa mempersiapkan kehidupan yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Dan jangan salah bahwa hidup ini pilihan. Mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang jahat silahkan. Semua pilihan bersiko. Mau jadi orang baik bersiko, harus kerja keras, dan mau jadi orang jahat pun bersiko, kerja keras. Mau jadi orang yang soleh bersiko, kerja keras. Mau jadi orang yang didengki orang bersiko, kerja keras. Tidak ada yang tidak risiko. Mau jadi orang sukses bersiko, kerja keras di awal, dan mau jadi pecundang, resikonya kerja keras di akhir. Kerja keras ketika rambut sudah memutih, kerja keras ketika badan sudah sakit-sakitan, kerja keras ketika pikiran sudah banyak lupa. Itu resiko bagi orang yang pecundang, karena di awal tidak kerja keras. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin, saya akan bacakan satu hadis di mana kata Nabi, bergembiralah kamu sekalian demi Allah. Kata Nabi, Allah tidak akan membuat kamu susah selamanya. Allah tidak akan membuatmu susah selamanya. Absyir fawaqallahu la yuzikallahu abadan. Selamanya tidak akan disusahkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang banyak bersilaturahim. Allahu innaka latasilur rahim. Ahli silaturahim. Silaturahim ini
akan diberikan orang yang ahli silaturahim adalah rahmat dari Allah. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal perbuatan kita semata. Yang kedua, orang yang dijamin oleh Nabi akan terbebas dari kesusahan selamanya. Tasduqul hadits, kalau bicara dia jujur, kalau bicara dia benar. Karena as-siddiq, orang-orang yang benar, yahdi ilal bir, akan dimudahkan melakukan kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, orang yang baik dimudahkan masuk surga. Jangan sampai harta banyak, segalanya ada, posisi tinggi, tapi pada saat yang bersamaan naluri kejujuran dan kebaikannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah petaka besar. Apalagi yang dijamin oleh Allah tidak akan mendapatkan kesusahan, tahmilul kal, sabar dalam menanggung beban dalam hidup. Kemudian taksibul ma'dum, taqribud dayf, hormatitan. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu para penuntut hak. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana ولا تعسر علينا. اللهم تمم بالخير. اللهم حاصل حاجاتنا ورضاك المطلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh